Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Syayani. Saya dari keperawatan tingkat 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang menyiapkan pasien melakukan tes ekokardiografi dan treadmill test. Yang pertama yang saya jelaskan adalah tentang ekokardiografi. Apa sih itu tes ekokardiografi? Yaitu tes ekokardiografi ini sama juga dengan dinamakan tes KEMA. Tes ekokardiografi ini adalah suatu alat mengambil gambar hati atau jantung manusia yang menggunakan gelombang suara. Ekokardiografi ini digunakan untuk mendeteksi apakah ada cacat pada jantung kita atau pada hati kita, dan juga bisa digunakan untuk melihat seberapa baik sih fungsi jantung dan hati kita. Selanjutnya, kapankah kita harus melakukan tes ekokardiografi? Yaitu ketika seseorang memiliki gejala gagal jantung, misalnya sesak nafas, bengkak pada bagian kaki, yang merupakan suatu gagal jantung. Gagal jantung itu merupakan suatu ketika jantung kita tidak mampu memompa darah dengan cukup sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh. Selanjutnya, ketika kita melakukan tes ekokardiografi ini, maka kita akan mampu melihat gambar jantung dan hati kita dan melihat seberapa baik sih jantung dan hati kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses menyiapkan pasien untuk melakukan tes ekokardiografi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien, yaitu dengan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua adalah pastikan kita sudah mendapatkan persetujuan dari pasien bahwasanya dia mau untuk melakukan pemeriksaan. Yang ketiga adalah ganti baju pasien dengan baju pemeriksaan. Selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahan dan memulai tindakan. Yang pertama yang kita siapkan adalah sediakan tisu secukupnya. Yang kedua adalah membawa mesin ekokardiografi dekat pasien. Yang ketiga adalah menekan tombol power on untuk menghidupkan mesin ekokardiografi. Selanjutnya adalah pastikan layar hidup, yaitu dengan melihat layar monitor. Selanjutnya adalah posisikan pasien dengan posisi semi-polar dan miring kiri. Selanjutnya adalah pasang sedapan ekstremitas, yaitu pada lengan kanan, lengan kiri, dan bagian kaki kiri pasien. Selanjutnya adalah pasangkan jelike pada dada pasien lalu melakukan tindakan ekokardiografi. Selanjutnya, jika kita ingin mengisi data pasien, maka kita harus menekan tombol Neo Patient pada layar. Selanjutnya kita mengisi data pasien, yaitu dengan sesuai yang ada pada layar monitor. Selanjutnya, untuk menyimpan data pasien, kita langsung menekan tombol save pada layar. Baiklah, saya akan menjelaskan cara alat ini bekerja. Cara alat bekerja, pasien akan terbaring pada suatu posisi bagian tubuh atau punggungnya. Kedua adalah seorang operator akan menaruh cairan jeli khusus pada bagian atas probe dan akan meletakkan di atas wilayah dada. Dengan menggunakan gelombang suara ultra high frekuensi akan mengambil gambar dari jantung serta valve jantung. Pada penggunaan alat ini tak akan menggunakan sinar X. Terus, penggerakan denyut dari jantung atau hati dapat dilihat pada suatu layar video. Sebuah video atau foto dapat membuat gambar dan penggerakan denyut nadi. Dapat pula mengamatinya pada saat testing berlangsung. Biasanya mengambil waktu kurang lebih 15-20 menit. Selanjutnya dokter akan memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut. Gelombang suara tadi akan mengambil gambar jantung secara jelas, dan ketika pemeriksaan telah selesai, maka operator tadi akan mencabut probe yang sebelumnya digunakan untuk melihat penggerakan jantung. Setelah itu, pasien akan menunjukkan tanda-tanda ingin batuk sebagai tanda bahwa pemeriksaan telah selesai. Informasikan tindakan sudah selesai, bersihkan dada pasien dari jeli dengan tisu. Rapikan pasien dan dokumentasikan hasil tindakan. Cuci tangan dan dengan 6 langkah dan bereskan alat-alat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan treadmill test. Pemeriksaan treadmill test adalah pemeriksaan fisik jantung untuk meraih informasi apakah jantung memiliki asupan darah dan oksigen dari sirkulasi saat terjadinya stres fisik. Selanjutnya, treadmill test ini gunanya adalah untuk meraih informasi apakah ada kelainan pada jantung dan tekanan darah pada pasien. Biasanya, treadmill test ini dilakukan kepada pasien yang baru saja mengalami gagal jantung.
Dan apabila seorang pasien ingin melakukan pemeriksaan treadmill test, sebaiknya dilakukan anjuran kepada pasien untuk berpuasa selama 3 jam sebelum pemeriksaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses pemeriksaan treadmill test pada pasien. Yang pertama, pasien akan disuruh naik ke atas treadmill test dengan langkah yang lambat. Selanjutnya adalah tubuh pasien akan dipasangkan elektroda dan disambungkan ke EKG. Setelah itu, setiap pemeriksaan berlangsung, maka kecepatan treadmill test akan ditambah setiap 3 menit. Setelah itu, pemantauan akan selalu dilakukan oleh dokter selama proses pemeriksaan. Yang diamati adalah jantung, tekanan darah, dan EKG. Setelah pengamatan EKG, irama jantung, dan tekanan darah, maka treadmill test akan diperlambat serta diturunkan selama 40 menit hingga diberhentikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya yang kedua, yaitu anamnesa gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis metabolik endokrin. Yang pertama, apa itu nutrisi? Nutrisi merupakan pengambilan zat-zat penting yang ada di dalam tubuh manusia atau disebut juga dengan nutrien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nutrisi, yang pertama adalah intake nutrien, yang kedua adalah kemampuan mencerna makanan, yang ketiga adalah pertumbuhan metabolisme dalam pertumbuhan. Selanjutnya adalah adapun contoh anamnesa gangguan kebutuhan nutrisi pada manusia, yang pertama adalah seperti mual-mual dan muntah, kembung dan sendawa, ketidaknyamanan abdomen, dan diare. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit materi tentang anamnesa gangguan kebutuhan nutrisi. Tanda klinisnya, berat badan lebih dari 10% berat badan ideal. Kedua, obesitas. Yang ketiga, lipatan kulit trisep lebih dari 15 mm dan 25 mm pada wanita. Adanya jumlah asupan berlebihan, aktivitas menurun atau monoton. Kemungkinan penyebab perubahan pola makan dan penurunan fungsi pengecapan dan penciuman. Selanjutnya, gangguan dapat timbul jika terdapat defisiensi salah satu atau beberapa hormon disebabkan berkurangnya zat perangsang atau pelepas, kegagalan primer akibat pergantian dan perhancuran jaringan kelenjar, kegagalan sekunder. Selanjutnya, masalah keperawatan sistem endokrin. Pertama, terdapat defisiensi salah satu atau beberapa hormon. Yang kedua, disebabkan kekurangan zat perangsang atau pelepas. Terdapat penghancuran atau pergantian jaringan kelenjar, kegagalan sekunder. Dan anamnesa gangguan sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Baiklah, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.